Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan barisan relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode. Jokowi bilang ia sudah menyampaikan perintah tersebut sejak awal. Pernyataan Jokowi ini mengonfirmasi perkataan Ketua Umum Barisan Relawan Prabowo Presiden Barajepe Willem Frans Ansanai terkait arahan mendukung Prabowo Gibran hingga 2 periode. Tapi Jokowi enggan menjawab apakah Prabowo Gibran akan kembali maju di Pilpres 2029 mendatang. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Bagi relawan Jokowi, seruan tersebut adalah upaya Jokowi untuk menjaga agar pemerintahan Prabowo Gibran jangan sampai pecah di tengah jalan karena bisa menimbulkan goncangan politik. Relawan pun diarahkan mendukung semua program Prabowo Gibran. Nggak ada yang salah yang disampaikan Pak Jokowi. Soal kita diinstruksikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh. Yang nggak boleh dipecah di tengah jalan, karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini akan hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya, ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Sementara itu Partai Golkar menilai wajar relawan Jokowi mendorong pemerintahan Prabowo Gibran berjalan 2 periode. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai akan aneh jika Jokowi mendukung orang lain padahal putra sulungnya saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Saya pikir itu sesuatu yang wajar ya, mengingat ya ada nama Gibran di situ yang itu adalah notabene adalah anak beliau. Jadi agak aneh justru kalau Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo Gibran, masa Pak Jokowi mendukung orang lain. Kemudian apakah ini berarti juga Mas Gibran tidak maju menjadi presiden? Ya saya pikir Pak Jokowi pasti punya perhitungan, punya kalkulasi politik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membenarkan telah meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pernyataan ini muncul usai sejumlah orang dekat Jokowi seperti Budi Ari terkena gelombang reshuffle Prabowo. Lalu apa yang dibaca dari pernyataan Jokowi ini? Kita langsung saja bahas bersama dengan Ketua Umum Relawan Barajepe, Frans Ansanai, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Pak Frans juga Bang Ray. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Sejauh ini. Kok sejauh ini sih harus sehat? Besok. Iya sih, ya, semoga tapi sehat terus dan cerah terus. Tapi ngomong-ngomong soal yang hangat sekarang kan Pak Jokowi kemarin baru bilang bahwa betul mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini gimana awalnya ada arahan dari Pak Jokowi, Pak Frans? Iya, jadi begini. Terima kasih ya Mbak, saya dihadirkan supaya mengklarifikasi, minimal memberikan informasi yang kenapa sih alasannya kan. Jadi kami ini punya pengalaman dengan Pak Jokowi waktu beliau masih menjadi presiden dan menjelang akhir periodenya. Ya. Waktu itu saya ini PLT Barajepe Papua. Kemudian beliau berkunjung ke Papua dan bertanya kepada saya pada saat pertemuan di airport, Pak Frans gimana? 3 calon ini seperti apa? Saya katakan bahwa untuk Papua 80% loh Pak Prabowo. Padahal dinamika Papua dengan Pak Prabowo itu agak sedikit ekstrim ya. Dimunculkan sebagai calon presiden. Tapi kerja masif dari Barajepe, kita mencoba menjelaskan
kalau Pak Prabowo yang maju didukung oleh Pak Jokowi, kemudian wakil presidennya waktu itu kan masih gonjang-ganjing. Belum tahu siapa waktu itu presnya. Masih ada Mas Ganjar, Ya. kan, yang Pak Erik dan sebagainya. Tapi kami Barajepe mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah kalau sekarang momentumnya apa? Kenapa Pak Jokowi memberikan arahan sekarang? Kan masih 11 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran. Begini, saya kira sikap Pak Jokowi mendorong relawan untuk menyampaikan itu saya baru ketemu beliau lagi kira-kira bulan Juni ya, sebelum kami kongres luar biasa. Jadi kita ada kongres luar biasa, terus saya melapor karena beliau pembina, saya izin lapor Pak karena mau kongres luar biasa. Kemudian panitia ketemu, gimana arahan Bapak? Ya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu Juni atau sekarang ditekankan lagi? Juni. Juni waktu itu ya? Untuk Barajepe. Untuk Barajepe khusus. Saya nggak tahu relawan lain. Tapi untuk Barajepe bulan Juni. Kemudian kita kongres, begitu kongres saya terpilih dari semua daerah di Taman Mini, dan ya saya bluffing langsung. Barajepe konsisten mendukung arahan Pak Jokowi. Bahwa kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah kalau pernyataan Pak Jokowi kan baru ya, kemarin itu mengatakan bahwa ada arahan. Ada arahan baru lagi soal ini? Bagi Barajepe arahannya jelas waktu kami bertemu beliau, dan arahannya seperti itu. Nah ini kan banyak relawan yang juga bertemu dengan beliau. Nah relawan Pak Jokowi ini kan banyak yang mengklaim atau mungkin juga memang bekerja bagi Pak Jokowi di periode yang lalu, dan itu disampaikan secara umum baik kepada semua relawan, berarti di dalamnya ada Barajepe. Nah tapi yang ingin saya katakan kepada Barajepe disampaikan seperti itu. Nah buat kami ini amanat, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan take over pergantian pemerintahan untuk melanjutkan. Soal ada program Pak Jokowi yang bisa dilaksanakan of tidak, tapi ada juga program yang muncul dalam skala prioritas Pak Prabowo sekarang ini, yang pasti menurut kami ini kesinambungan antara Nawacita dan Astacita. Nah kita sih berharap semua itu bisa berjalan demi kemaslahatan bangsa. Jadi ditekankan lagi begitu ya dari Pak Jokowi, itu yang diharapkan. Kalau dari Bung Rey, momentumnya kan sekarang nih muncul lagi pernyataannya Pak Jokowi, kemarin dikonfirmasi langsung oleh kami begitu saat di Solo, ya memang betul ada arahan. Kalau tadi Pak Frans bilang arahan terakhir untuk Barajepe sebenarnya Juni, tapi muncul lagi momentumnya sekarang. Nah itu dia yang saya juga belum tahu, kenapa itu bisa muncul kemarin. Kenapa Pak Frans? Ya saya kira begini, mungkin setelah kita bluffing itu menjadi komoditi publik. Kapan itu Pak? Saya bulan Juni itu sudah bunyi. Iya Juni, maksudnya. Tapi sekarang muncul lagi ke publik. Apakah ada momentum yang membuat Pak Jokowi berbicara soal 2 periode itu gitu? Apa karena wartawan nanya saat itu? Ya saat itu kan ditanya juga bahwa ada informasi, ada arahan Pak Jokowi kepada relawan. Kalau kepada relawan, iya. Oh, kepada relawan secara umum ada lagi. Tapi kalau khusus ke Barajepe tidak ada. Tapi itu, ada juga. Sama ditekankan lagi. Ya, arahannya itu diberikan pada saat kita sebelum melaksanakan kongres luar biasa. Tapi yang terakhir itu belum ada lagi arahan bertemu langsung dengan Pak Jokowi lagi. Beberapa waktu lalu saya lagi di Papua menangani masalah pilkada, kawan-kawan sempat ketemu beliau. Ya sikapnya sama. Nah, saya melihatnya jadinya begini, setelah mendengar penjelasan Pak Frans ya, ada 2 menurut saya. Ada apa itu Bang? Pertama, ini untuk menegaskan kepada publik bahwa posisi politik Pak Jokowi itu berada di dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo gitu ya. Karena sejak peristiwa tanggal 27 sampai ke tanggal 30 itu kan banyak orang bertanya-tanya, di mana Gibran, di mana Gibran gitu. Jadi ada kesan bahwa Gibran itu tidak berada dalam lingkaran yang disebut dengan kekuasaan itu gitu. Nah mungkin karena itulah Pak Jokowi mengatakan jangankan 1 periode, 2 periode pun kita akan dukung, kan kira-kira gitu. Menjawab isu kalau adakah perpecahan atau tidak ingin dibantah dengan ini itu begitu. Makanya, iya, jadi, termasuk yang lebih dalam isunya kan soal apakah kemungkinan Solo juga ada cawe-cawe di dalam peristiwa 27-31 itu kan kira-kira gitu. Unjuk rasa. Iya unjuk rasa itu kan isunya di mana-mana kan soal itu.
Nah jadi Pak Jokowi seperti keluar untuk mengatakan, oh nggak ada, kami ini bahkan akan dukung Prabowo Gibran itu kalau bisa sampai 2 periode gitu. Jadi sebetulnya ingin menempatkan posisi politiknya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan spekulasi yang muncul di tengah publik. Nah, itu menurut saya yang pertama. Nah, yang kedua, dan dengan sendirinya menurut saya mengikat kepada Pak Prabowo. Mengikat apa? Ini seperti melamar di awal nih gitu. Karena kan kalau 2029 kita belum tahu apakah Pak Prabowo akan bersama dengan Gibran terus atau Pak Prabowo dengan calon-calon yang lain. Gitu. Nah, dengan menyatakan bahwa skenario Pak Jokowi bersama relawan dalam ini seperti Barajepe itu akan tetap ingin menduetkan 2 orang ini gitu. Jadi sebagai Prabowo, paket ya, bukan satu saja Pak Prabowo saja. Dalam konteks itulah itu yang saya sebut dilamar di awal. Gitu. Tapi ada unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu adalah justru juga menjelaskan bahwa isu yang tengah sekarang berkembang luas baik kepada Pak Jokowi maupun kepada Gibran soal pemakzulan. Kalau ke Pak Jokowi soal ijazah, ke Gibran sekarang soal pemakzulan, baik yang datang dari unsur mantan purnawirawan TNI maupun sekarang dengan kasus ijazah SMA-nya. Ingin mengatakan bahwa ini satu paket, bukan paket, bukan orang per orang. Jadi nggak bisa misalnya kalau ada mau mendorong Mas Gibran untuk mundur, tapi kan itu harus paket begitu ya. Itu harus dirujuk kembali ke pernyataan Pak Prabowo dahulu. Ketika purnawirawan ini mengajukan pemakzulan, kan Pak Jokowi doorstop ditanya oleh wartawan, gimana sikap Pak Jokowi? Pak Jokowi mengatakan, kan itu satu paket. Nah, itu Nah, apakah Pak Frans melihat ada upaya untuk menggoyang Mas Gibran memang beberapa? Saya kira begini. Untuk persoalan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden wakil presiden itu kan itu sudah selesai. Artinya presiden dan wakil presiden itu yang kita punya hari ini. Nah, tujuan yang paling esensi dari pernyataan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi, dan sebetulnya kami juga relawan mengkaji itu. Mengkaji bahwa tidak salah kalau Prabowo Gibran itu kami bluffingnya adalah 2 periode. Kenapa begitu? Karena kalau 1 periode sementara gonjang-ganjing kegangguan terhadap pemerintahan yang terus dimunculkan, apa yang bisa dikerjakan di cuma 1 periode 5 tahun? Itu pikiran dan pertimbangan kami. Sehingga kalau ada penafsiran lain tentang Pak Jokowi sementara membangun satu image kepada publik atau kepada pemerintahan ini untuk ada hal-hal yang dituduhkan kepada beliau, saya kira mungkin masih terlalu jauh. Tapi Pak Frans melihat ada upaya untuk menggoyang posisi Mas Gibran sejauh ini? Kalau kita kan lihat di semua berita, upaya menggoyang Mas Gibran itu ada. Melalui bapaknya, melalui Mas Gibran sendiri, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang saya sebagai relawan Barajepe, 1 dekade kita berjuang untuk Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dan memimpin dan mendapat respon positif dari seluruh masyarakat bangsa, terutama saya Papua loh. Kami itu hanya satu-satunya daerah yang diberikan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketertinggalan kami 18 tahun setelah proklamasi. Kita harus berpacu dengan daerah lain. Presiden berganti kepada presiden yang lain, kita tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan. Ya kan? Nah, karena itu kehadiran Pak Jokowi bagi saya dan bagi masyarakat Papua, dan saya melihat semangat masyarakat bangsa ini kan masih terus kepada beliau dengan kehadiran ke Solo dan sebagainya ya. Pak Jokowi menarik moratorium khusus untuk Papua. Dan dia memberikan pemekaran daerah otonomi. Dan efek itu sekarang ada di Mas Gibran begitu diteruskannya, dan juga Pak Prabowo. Kita masih
membahas soal Presiden ke-7 Joko Widodo yang membenarkan telah meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, masih bersama dengan Ketua Umum Relawan Bara JP, Frans Ansanai, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Dijawab dulu tadi Pak Frans, memangnya sejauh ini kalau Bara JP melihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ada retak-retak atau so far so good? Ya begini, kalau kami sebagai pendukung ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran waktu pemilu Pilpres 2024 sampai hari ini biasa aja gitu. Ini kan opini yang dibangun dari luar, seolah-olah ada retak dan sebagainya. Dan terhadap Pak Jokowi juga demikian. Ya. Saya kira Pak Prabowo ini, saya baru ketemu orang yang hatinya seperti itu, ya. Banyak rivalnya di periode-periode sebelumnya semua dimaafkan oleh beliau. Apalagi dengan seorang Presiden ke-7 Jokowi yang pada saat beliau terpilih di periode kedua, beliau datang ke rumah Pak Prabowo, rivalnya, dan minta kesediaan untuk sebagai pembantunya di dalam kabinet beliau. Kemudian dipulihkan pangkatnya dan sebelum menjabat kembali menjadi jenderal penuh. Artinya Pak Prabowo ini pasti punya hati yang berbeda dengan tanggapan banyak orang. Sehingga menurut saya hubungan harmonis antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya kira tidak ada masalah. Ini kan riak-riak ini kan siapapun pemerintahan di negeri ini, jangankan di negeri ini, di pusat, di provinsi, gangguan itu selalu ada. Gitu. Jadi menurut saya itu hal yang biasa. Apakah riak-riak ini dibacanya nggak cuma soal tadi ya, soal ijazah aja, tapi juga reshuffle misalnya. Ada beberapa orang yang diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi diganti. Ada juga misalnya Bung Ray, dilihat sejauh ini sama Mas Gibran juga porsinya jarang juga bersama di reshuffle ataupun dalam pertemuan dengan Ketua Umum Parpol dan sebagainya. Ya tadi kalau disebut retak, saya kira memang ada retak, tapi belum terbelah. Indikasinya apa? Indikasinya tuh? Ya Anda sebutkan itu tadi kan. Saya kira kalau retak itu dimulai dari sejak Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega kan. Pasca Lebaran, di hari Lebaran Idul Fitri dulu kan. Dan sinyal yang lain itu adalah amnesti kepada Pak Hasto gitu kan. Kemudian anggota kabinet berapa? Ada 4 sampai 5 yang merupakan anggota kabinet yang sebelumnya dengan Pak Jokowi juga sekarang direshuffle oleh Pak Prabowo. Nah, ada terus soal tampil menampil kan, misalnya ketika ada 3 momentum tuh, ketika ketua-ketua partai diundang ke istana, Pak Gibran tidak ada kan. Lalu ketika Presiden melantik anggota kabinet 2 kali, wakil presiden juga nggak ada. Yang paling menarik itu ketika acara Maulid kan, presiden di sini, wakil presiden di sini, di tengah-tengahnya ada orang gitu loh, Bang. Jadi agak kurang lazim sebetulnya di dalam tata krama duduk presiden wakil presiden kita, antara presiden dengan wakil presiden ada jeda itu agak kurang lazim gitu. Bahkan seperti kita ketahui kalau presiden membawa katakanlah pasangan hidupnya diletakkan di sini gitu ya, yang wakil presiden diletakkan di sini. Jadi bahkan pasangan hidup pun tidak boleh membuat mereka ada jeda. Nah gitu. Ini apa dampaknya kalau Bung Ray melihat kalau dengan beberapa faktor tadi dianggap kok kayaknya ada keretakan, tapi kan dari internal mereka bilangnya ya nggak ada apa-apa pasti. Nah bagaimana mengukurnya? Apakah betul baik-baik aja atau enggak? Itu makanya salah satu yang paling krusial seperti yang saya sebutkan tadi itu kan, karena hingga hari ini misalnya Gerindra belum menetapkan bahwa usulan pemakzulan itu ditolak. Oke, jadi Pak Prabowo sama Mas Gibrannya andai kata baik-baik saja, tapi di sekitarnya termasuk partai politik, apakah baik-baik saja juga betul-betul mendukung kedua paket atau paket itu sebagai kesatuan untuk maju 2 periode, Pak Frans? Saya kira kalau partai politik itu begini Mbak, belum ada partai koalisi Indonesia Maju yang mengeluarkan pernyataan seolah-olah seperti yang kita mendapati praduga dan lain-lain dari pengamat atau siapa aja ya. Karena sikap partai politik seperti Golkar misalnya itu menekankan 2 periode. Ya, soal riak pernyataan
misalkan karena Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi, jadi wajar Pak Jokowi sampaikan. Tapi saya lihat dari Koalisi Indonesia Maju masih nyaman, ya, masih belum terlalu yang kita bayangkan bahwa Mas Gibran akan disetujui misalkan pemaksulannya, ya. Dan yang kedua, saya ingin kembali kepada pernyataan tadi yang Pak Jokowi menyampaikan kita kepada kami relawan Barajp 2 periode. Sebetulnya ini semangat kami relawan yang sudah lama sebetulnya. Kita menginginkan satu pemerintahan itu kalau hanya 5 tahun, apa hasil yang maksimal bisa kita dapat. Jadi di internal relawan ini sudah kami gonjang-ganjingkan dan kami punya 34 daerah DPD. Ya, saya ini produk daerah menjadi ketua umum. Dan saya pertanggungjawabkan masif bekerjanya DPD Barajp di seluruh Indonesia. Karena itu saya sangat yakin bahwa kekuatan relawan, ya, yang dianggap oleh beberapa pengamat tidak perlu ada di dalam kancah politik nasional, saya kira keliru. Relawan itu satu komunitas yang mempunyai kekuatan sangat kuat. Mendukung partai politik, mendukung calon kandidat presiden, wakil presiden di daerah pun. Saya baru menangkan gubernur Papua dengan semangat relawan, ya. Artinya bahwa peran relawan ini dianggap penting untuk mendukung bagi Prabowo. saya sangat penting untuk mendukung tapi Prabowo. Apakah juga Bung Rey melihat bahwa yang Pak Jokowi ingin sampaikan bahwa pengaruhnya Pak Jokowi akan terus dikedepankan? Persis. Jadi kan sebetulnya pertanyaan dalam bahasa yang lain, pertanyaannya itu adalah apakah mungkin Pak Prabowo juga akan melirik lagi Gibran sebagai calon wakil presiden? Ya. Karena salah satu unsur utama bukan hanya kepada Gibran, ya, kepada siapapun calon wakil presidennya Pak Prabowo, yaitu elektabilitas. Apakah elektabilitas Gibran misalnya masih seperti elektabilitas di tahun 2024? Ya, kalau elektabilitasnya masih so good, ya udah. Apakah juga pengaruh Pak Jokowi di Masih 2029 masih seperti kita alami di 2024 gitu? Dan saat yang bersamaan, apakah partai-partai yang tadi Anda sudah sebutkan tadi itu akan siap untuk mendukung kembali dua pasangan ini? Mengingat bahwa kita sudah tidak ada presidensial threshold. Iya. Jadi boleh jadi partai-partai yang lain juga akan dorong kader mereka. Iya. Sendiri. Kalau saya nggak diangkat ya saya akan jalan sendiri kan, kira-kira gitu. Iya. Katakanlah misalnya dalam ini entah itu misalnya seperti Golkar gitu ya, atau seperti misalnya PAN atau Demokrat dan sebagainya. Ya kalau Pak Prabowo tidak bersama kita, ya kita bisa bentuk koalisi yang lain gitu. Jadi menurut saya persis pertanyaannya ada di situ. Makanya saya mengatakan tadi itu ini seperti melamar di awal gitu. Yeah. Pak Jokowi melamarnya di awal, sehingga dengan begitu ada orientasi yang lebih fokus lah, bahwa Prabowo Gibran ini selama 4 tahun ke depan ya akan dipatok kembali untuk maju pada periode berikutnya. Oleh karena itu elektabilitas di antara keduanya harus tetap dijaga gitu. Nah, itu yang saya lihat. Nah, mengawal ini sampai 2 periode seperti apa? Karena kan PR-nya jauh lebih besar. Tadi Bung Rey sudah bilang bahwa presidential threshold-nya aja nggak ada. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Saya kira itu tidak merupakan sesuatu yang menurut kami kita harus berpikir bahwa nanti siapa aja silakan aja. Tapi bagi kami Prabowo Gibran itu harus kita kawal. Kenapa demikian? Karena mereka telah memulai satu periode pertama. Toh nanti di periode kedua elektabilitasnya bagus dan mereka maju terus, ya kita tetap kawal, saya bilang. Nah, kenapa demikian? Karena tadi parliamentary threshold-nya sudah berubah. Silakan siapa aja mau mendaftar. Sepanjang Barajp dengan misi utama mengawal Prabowo 2 periode dengan Mas Gibran, ya kita berharap itu akan terus berjalan, ya. Saya ingin mengingatkan, menanggapi sedikit Mas Rey tadi katakan bahwa seolah Pak Jokowi ingin melamar dari awal. Saya kira ya boleh-boleh saja, tanggapan boleh aja. Tapi saya nothing tulus ya melihat sikap Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengarahkan kita. Bertanya dulu sama kami seperti apa. Jadi ada request dari kami relawan minta kedua itu. Jadi
Pak Jokowi ini kan selalu bertanya dulu. Jadi itu usulan dari relawan, oke 2 periode aja maju satu paket begitu. Dan memang itu maunya kami relawan gitu. Nah, Karena itu Pak Jokowi ya tinggal menyampaikan, ya itu mau tanyakan sama relawan. Oke, nah Ya. terakhir Bung Rey, jadi untuk kalau ini mau sampai memang goal 2 periode, apa PR-PR besarnya? Karena tadi ada banyak banget tantangannya. Sekarang masih 11 bulan aja dari partai politik, dinamikanya udah sangat tinggi, apalagi masih jauh itu 2 periode. Iya kan selalu adalah soal ekonomi kan, itu yang paling utama tuh. Itu pertama. Dan yang paling menarik untuk dilirik itu adalah soal IKN kan. Apakah setelah 2 periode misalnya Pak Prabowo berkenan untuk pindah ke apa namanya? Meskipun sudah bilang mau ibu kota politik kemarin. Wah, Lain lagi. Iya. enggak, itu menarik pernyataan itu. Iya. Itu makin menguatkan bahwa tidak ada minat kan untuk ke sana. Jadi hanya ibu kota politik saja. Ibu kota politik. Jadi artinya bukan ibu kota negara kan? Oke. Itu semakin. Nah itu dia. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal ini kan menariknya ya, Pak Frans ya. Gibran ini nggak punya partai. Ya. Tapi memang tak kalah punya relawan kan. Nah artinya Pak Prabowo tetap membutuhkan kekuatan yang bisa mengamankan beliau nanti di parlemen. Ya kan? Ya. Nah Ya. membangun koalisi besar seperti yang sekarang boleh jadi mungkin agak sulit untuk 2029 yang akan datang. Ya. Sebab ada peluang bagi orang sekarang untuk Siapapun bisa maju di Iya, situ. gitu. Dan relawan juga melihat ini ya berarti ya. disitulah saya malah berpikir nih, jangan-jangan juga Pak Prabowo sedang menyiapkan orang lain untuk ikut bersamanya nanti 2029. Dan boleh jadi nama itu salah satunya adalah Puan Maharani gitu. Terakhir singkat, kalau disebutin nama lain ada sebut Mbak Puan. Kalau Bara JP tetap yakin pasangannya Prabowo Gibran? Bukan itu pertanyaannya. Ya. Kalau Prabowo Puan Maharani, Bara JP gimana? Iya. Gitu. Tapi kan pasti akan tetap Saya Prabowo kira ini Gibran. pertanyaan masih pagi. Masih pagi, sangat masih jauh lah ya. Saya ingin menanggapi Iya. tadi itu Mbak. Artinya begini, kita bicara partai politik dengan kekuatan basis, ya. Ya. Suka nggak suka partai politik itu membutuhkan relawan, Iya. karena basis. Ya. Memilih partai politik itu bukan pengurus toh, ini kan masyarakat umum. Ya. Dan komunitas masyarakat umum yang tergabung dalam berbagai Oke. relawan itu menentukan. Ya. Nah kalau basisnya kuat, suka nggak suka, partai politik itu akan juga memilih. Oke, jadi masih panjang PR-nya, Masih. silakan Iya. Tarung masih jauh 2 periode, 1 periode aja masih jauh juga soalnya Iya, masih ada 4 tahun ke depan. Terima kasih juga Pak Frans, terima kasih Sama-sama. semuanya sudah hadir. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara tetap di tempat dulu Bapak-bapak, terima kasih. Berikutnya saudara kami kembali dengan informasi lainnya, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap ada 233.000 guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Sesaat lagi.